Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini merupakan obrolan yang kalian sebenarnya terserah sih mau dengarkan atau gimana. Tapi mudah-mudahan ada sisi manfaatnya. Ya sebelumnya gue mau minta maaf kalau misalkan gue tuh masih belajar untuk bikin uh, seperti ini ya. Karena benar-benar ini baru mungkin episode pertama. Mungkin nanti juga banyak kata-kata yang harus mikir, dan mungkin juga banyak kepotong-kepotong gitu kan, karena jeda-jeda dengan gua harus ngomong dan mikir apa yang harus gua obrolin. Ya udah langsung aja. Kali ini gua mau cerita tentang apa, capek sih. Banyak banget orang curhatin tentang capek, gue harus capek ini, gue capek itu, gue capek kayak gini, gue capek kayak gitu. Banyak banget beberapa untuk gue mau yang capek. Sampai ada yang pernah gue baca dan gue juga dengar, gue kayaknya pengen balik aja deh ke masa kecil kayak gitu kan. Sampai dia nggak betahnya gitu kalau misalkan dia sekarang udah dewasa dan udah mulai ngerti gimana rasanya jadi orang muda itu bener capek. Dulu waktu kecil walaupun capek itu kayak nggak dirasain tuh. Kita pulang main semaunya tanpa harus mikirin makan ya. Kadang sibuk dengan main juga lupa sama namanya makan. Dari kita pagi, siang, sore, bahkan mungkin malam. Kayak gitu bener-bener indah banget kan. Duit minta tinggal minta kan, tanpa kita harus mencari. Tapi sekarang udah dewasa bingung. Ya bingung, semuanya harus kita urusin sendiri. Kita harus pikirin ke depan harus gimana. Gue pernah di satu sisi yang benar-benar capek banget. Waktu itu sebenarnya gue jadi zaman apa ya, gue kerja di salah satu PT di daerah Cikarang. Gue benar-benar capek banget. Kayak kasur itu udah kayak sahabat paling paling ternyaman dah pokoknya. Kasur, bantal, gulung itu udah paling nyaman banget pas itu. Gue ngerasa kayak ya udah hal terenak yang gue lakukan tuh itu cukup dengan tidur. Karena pagi gue harus ngejar waktu untuk kerja, sorenya gue pulang, malamnya istirahat. Apalagi gue paling males banget apa yang namanya shift malam gitu, karena kebetulan kan harus kebalik-balik gitu kan. Malam gue pakai buat kerja, siang gue pakai buat tidur, udah kayak kawang. Habis gimana, waktu itu banyak mimpi yang gue harus kejar. Ketika gue lulus sebenernya gue alhamdulillah langsung diterima salah satu PT Jepang. Tapi mungkin gue bersyukur sama gue tuh banyak yang pada saat itu ngeluh ini ngeluh itu lah, banyak banget pokoknya. Mungkin itu sewajarnya manusia. Mungkin sekarang yang gue pengen bagi adalah bagi mereka-mereka yang baru lulus sekolah, kalian tetap semangat. Jangan berpikir kapan lulus lu sih rasanya gimana, gak enaknya ketika udah lulus lu harus pakai seragam yang gak wajar menurut gua. Lu enak ketika terakhir seragam lu adalah putih abu-abu kan, tapi nanti ketika lu udah lulus lu bakal pakai seragam keramat yang biasa dipakai para pencari dan pengejar matahari, yaitu hitam dan putih. Bawa map kan gak jelas tuh, kita bikin map capek-capek nulis, capek-capek fotokopi dan sebagainya. Tangan katanya kayak mau dikitingin gitu kan. Terus ya udah, lu datang ke sini tolak, di situ tolak, bahkan ada yang ngeposting kan, lu pasti ngerti mau posting gimana. Lu harus bayar, terus harus nunggu di PHP-in lah, dibohongin lah. Bahkan gue juga pernah ditipu lah, katanya gue harus bayar segini terus bisa masuk, tapi alhamdulillah paling besar banget gue keluar 60.000 buat tes di PT, salah satu PT besar tuh, gue gak berani nyebut namanya, dan dibantu sama orang. Tapi gue juga disitu boro-boro tes kan, cuma bayar doang, habis itu gak ada kabar.
gitu. Jadi mungkin menurut gue itu ya ditipu gitu kan. Makanya bersyukur banget lu, kalian yang masih duduk di bangku SMA, SMK atau MA masih bisa ngerasain namanya makan bala-bala. Bala-bala lu beli 2000 enak kan, beli 2000 ngambil 5 ngerjain tuh udah enak banget. Terus lu bisa berangkat mau lu ngerjain guru, ngeselinin guru, nantangin guru, bolos maunya, masih bisa ngerasain lah. Tapi ketika nanti lu udah keluar dari sifat itu, lu bakal namanya pakai baju keramat. Kalau udah pakai baju keramat terus siap-siap, terserah lu mau bertahan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun pengangguran. Berarti lu selamat 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun pengangguran, lu masih tetap pakai baju keramat. Bahkan mungkin sekarang ada yang sama sekali belum kerja, otomatis lu masih bertahan lebih. Kalau misalkan lu pakai putih biru 3 tahun, putih abu-abu 3 tahun, mungkin lu bakal lebih keramat lagi. Itu baju bisa seumur hidup lu, karena emang yang dipakai ketika lu mencari kerjaan ya itu baju keramat itu. Selamat menikmati sih kalau kata gue gitu. Baik lagi ya, ketika gue capek ngomong dan lain sebagainya, apa ya, baik lagi itu karena perjuangan dari awal gue benar-benar susah, sulit banget untuk pekerjaan. Tapi gue ketika dapat kerjaan gue gak bersyukur dengan apa yang gue dapet, gue gak bersyukur dengan apa yang gue lakuin, gue gak nikmatin deh intinya. Ya itu sih, gue berusaha ketika dimanapun gue berada, dimanapun apapun yang gue lakukan, ya harus dinikmatin. Gak enak aja harus lo nikmatin, pahit aja lo harus nikmatin gitu. Apapun rasanya lo gue campur aduk kayak permainan nano kan, campur aduk tuh rasanya lo harus nikmatin gitu. Terus juga jangan berpikir aku mau harus jadi budak Cina, gue jadi budak Jepang, kan gak jadi masalah. Tujuan lu kan nyari hidup, lu mau bertahan dengan hidup lu pengen punya ini punya itu, pengen beli ini pengen beli itu, lu kan harus pakai uang. Nah uang itu kalau nggak cari nggak bisa. Jadi jangan pernah malu apapun yang lo lakuin. Nah di situ juga gue ngerasa pokoknya kalau lu udah kerja, lu bisa cerita kerja gua mah enak, kerja gua mah di dalam AC, itu bullshit, bohong. Ya karena gua udah berkali-kali tempat kerja dimanapun. Gua pernah kerja di tempat bank keliling yang ngetok pintu satu di deponya di daerah Karawang, lebih tepatnya di Karangpawitan. Itu bener-bener gue ngerasain capeknya minta ampun. Gue kebagian di distrik Karangpawitan yang kalau jalannya itu udah rusak minta ampun kan. Gue harus jalan ke salah sawah-sawah, lagi belum lagi kalau tempat becek kan musim hujan. Gue pakai motor doyok, itu tuh nggak doyok, kalau bahasa di doyok tuh motor yang mungkin cuma kerangkanya doang. Gue harus bawa motor itu, gue harus nagihin demi 1000, 2000 goceng, 50.000 itu. Dan malamnya gue harus ngitung uang. Dengan capek gue selesai beres itu kerja keliling maghrib, tapi habis isa gue lanjut lagi ngumpulin pendataan uang sampai habis itu jam 11 itu baru istirahat. Besok gue harus bangun pagi lagi untuk tidur lagi. Tuh gue bertahan cuma 1 bulan. Selesai itu gua harus masuk di Mega Mall, salah satu toko bakso disebut Mister Bakso. Kalau lo tahu itu seragamnya hijau-hijau. Gue juga pernah di situ, tapi mungkin gak bagusnya gue pas saat itu gue sakit mata. Gue bertahan cuma 1 minggu, tapi 1 minggu itu gue masih tahap training, belum dapet gaji, gila. Tapi gue udah berusaha masuk situ. Terus gue juga harus coba, udah gue sakit mata merah, gue pakai kacamata, gila. Hal yang nggak lakuin sama gue tuh pakai kacamata kan aneh gitu. Terus kerjaan pertama gue adalah ngirisin bawang dan juga cabe, ya notabene itu pasti rasa banget kan mata. Ya itu sih pengalaman gue. Mungkin kalau misalkan mau lanjut ceritanya banyak banget tentang gue, mungkin gak penting-penting amat, tapi gue yakin adalah sedikit manfaatnya walaupun cuma satu titik.
baiknya bisa ngambilnya. Udah itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.